Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana mengidentifikasi kondisi tubuh saat kita mengalami cemas ringan, ya. Jadi memang seharusnya ya kita bisa mengenali diri kita masing-masing, ya. Pada kondisi kita tidak cemas, tentu tubuh kita kan berada dalam kondisi seimbang, ya, nyaman, beraktivitas juga enak, pikiran kita tenang gitu. Sehingga ketika ya kita merasakan kok berbeda, aku kok tidak seperti biasanya ya. Kalau tadi kita sebutkan bahwa gejala-gejala cemas itu bisa ke satu, ketegangan otot kita tegang karena memang itulah reaksi tubuh ketika kondisi cemas atau takut. Nah, otot tegang ini tentu akan berefek pada rasa nggak nyaman di tubuh kita, ya. Jadi bisa kalau ketegangan ada di otot-otot leher, rasanya otot leher tegang, otot-otot kepala jadi gampang pusing misalnya, otot-otot badan ya rasanya nggak nyaman, ya tubuh kita kalau terlalu tegang ya badan nggak enak semua. Jadi ketika kita merasakan keluhan-keluhan itu ya dan ini mengganggu, tentu sudah menjadi sinyal ya. Sama seperti kalau orang sakit fisik. Kalau kita mau flu gitu misalnya, kan kita bisa mengenali ya, wah aku udah mulai badanku gak enak, mulai bersin-bersin, maka berarti ada sesuatu nih gitu, kita mengenali. Nah cemas juga begitu, ada sesuatu nih, kok aku jadi gak seperti biasa ya, ototnya tegang. Bisa juga ke tadi kewaspadaan yang tinggi, sehingga ada apa sedikit aja kaget gitu, ada suara gelodak kaget. Terus sulit tidur, nggak bisa tidur. Biasanya aku tidur baik-baik saja, kok ini sudah beberapa hari ini kalau mau tidur kadang sampai jam 12 nggak bisa tidur. Ada apa nih gitu. Jadi kita menjadi aware terhadap diri kita ya, waspada, tapi dalam konteks yang wajar ya, dalam konteks yang normal, atau dalam bentuk keluhan tadi yang kita sebutkan dengan gejala peningkatan ya, aktivasi dari sistem saraf otonom sehingga kita merasakan jantung berdebar, deg-degan gitu, keringat dingin gitu, atau masalah di pencernaan. Nah, sehingga sekali lagi keluhan-keluhan itu dari respon cemas kalau kita rasakan di dalam fisik kita, padahal biasanya kita tidak demikian ya. Kita juga merasakan pikiran kita nggak tenang, khawatir ini, khawatir itu, dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kita kenali ada sesuatu nih. Nah, kalau ada sesuatu tentu kita tidak berhenti ya. Setelah mengenali ada sesuatu, kita harus mengenali apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau mengembalikan situasi stabil kembali. Sama dengan kalau kayak flu tadi ya. Kalau kita udah merasa aku kok udah mulai kayak flu ya, kayak mau flu ya, bersin-bersin, aku biasanya harus maem anget-anget, minum anget, tidur, istirahat ya, kerokan, kadang-kadang ada yang suka dengan massage ya. Kalau sudah itu terus dia baik itu. Nah tentu tiap orang akan berbeda. Tapi kalau sudah tahu mau flu kok dibiarkan gitu ya mungkin nanti jadi berat itu. Nah sama cemas juga begitu. Kalau kita sudah kenali, kemudian wah berarti aku harus jalan-jalan. Kalau aku besok bikin kue gitu. Ke kebun ya sambil beresin bunga-bunga di kebun misalnya ya. Atau manenin tomat sudah mulai besar-besar. Nah, itu kita sudah tahu ya, atau tahu cara menyeimbangkan kembali, maka kita lakukan. Jadi mengenali ya diri kita sendiri, reaksi cemas diri kita ya, dan kemudian mengenali potensi masing-masing kita untuk bisa mengatasi rasa cemas. Tapi kalau sudah berusaha ya dengan apa yang kita bisa mengatasi, tetapi kok keluhannya nggak berkurang ya, bahkan kok bertambah, jangan segan-segan sekali lagi untuk berkonsultasi pada tenaga profesional kesehatan jiwa. Dokter, psikiater, psikolog klinis akan membantu ya untuk lebih detail melihat apakah ini sudah mengalami masalah kesehatan jiwa atau masih sebuah respon normal dari kondisi cemas, dan
memandu apa yang harus dilakukan untuk bisa kembali dalam kondisi yang nyaman. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Jadi mengidentifikasi kondisi tubuh kita kadang-kadang memang tidak sama responnya ya antara si A, si B gitu ya. Mana sensitif? Ya ada yang lebih sensitif ke saluran cerna. Jadi kalau cemas yang muncul adalah asam lambungnya, perutnya nggak enak. Tapi ada yang lebih sensitif pada masalah tidurnya. Begitu dia mulai agak cemas langsung nggak bisa tidur ya. Nah ini masing-masing orang memiliki kekhasan yang berbeda atau sensitivitas yang berbeda. Walaupun secara umum gejalanya sebenarnya sama, kejadian atau fisiologi di dalam tubuhnya sama, tapi masing-masing orang akan memiliki respon yang berbeda-beda. Begitu juga potensinya ya. Tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu cemas itu jalan-jalan ke mall. Nah, mungkin saya ya ada teman saya suka ke mall. Kalau dia tegang, dia rileksnya kalau jalan ke mall. Tapi belum tentu saya gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua orang sama. Tetapi kita boleh memberikan saran. Kamu pilih, kamu lebih nyaman yang mana. Kalau kita membantu orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri, mudah-mudahan kita kenali apa yang membuat kita bisa rileks kembali. Itu ya sahabat AMC untuk jawaban pertanyaan nomor 1.